Terlihat satu keluarga yang tampak senang sedang melakukan makan malam. Setelah itu besok paginya ada dua pasangan pergi ke sebuah danau bernama Danau Carmine. Mereka berdua pergi ke sana untuk bersenang-senang sekalian bernostalgia. Karena sewaktu kecil mereka sering sekali bermain di sana. Pohon yang ada di sana sudah diberi tanda, yaitu simbol hati yang di dalamnya berisi tulisan M+A. M artinya Margot dan A artinya Alex. Bertanda Margot dan Alex merupakan pasangan cinta sejati dari kecil. Setelah itu, Margot dan Alex berenang tanpa menggunakan busana. Mereka berenang sampai malam. Margot bertanya, kenapa waktu makan malam Alex mendiamkan adiknya, yaitu Anna. Alex menjelaskan kenapa dia mendiamkan Anna, karena Anna tidak mau menjual peternakannya. Untuk mengurus sebuah peternakan membutuhkan biaya yang tinggi. Jadi menurut Alex lebih baik peternakan tersebut dijual daripada bangkrut. Ngomong-ngomong, Anna merupakan seorang penunggang kuda. Hobi sekaligus pekerjaan dia yaitu menunggang kuda. Alex di sini agak marah karena Margot selalu berada di pihak Anna. Karena melihat Alex yang marah, tentu Margot langsung sensi dan pergi. Tiba-tiba, Alex mendengar suara teriakan. Alex memanggil Margot tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Alex langsung panik dan dia langsung berenang menghampiri Margot. Tiba-tiba terdapat suara teriakan dari Margot. Margot berteriak kepada Alex. Ketika Alex ingin menghampirinya, ini yang terjadi. 8 tahun kemudian, Alex menjalani hidupnya sehari-hari sebagai seorang dokter anak kecil. Jadi, dia selalu membantu orang-orang yang ekonominya bisa dikatakan kurang. Ketika sedang melayani pasien, tiba-tiba ada suara teriakan. Karena terganggu, Alex langsung keluar. Jadi ternyata itu adalah langganannya Alex. Dia tidak mau anaknya dirawat oleh orang lain selain Alex. Makanya dia ngamuk dan berteriak. Dia bernama Bruno. Dari penampilannya terlihat Bruno merupakan seorang preman. Bruno menjelaskan bahwa anaknya jatuh dari sofa. Berkat bujukan Alex, akhirnya Bruno percaya lalu menyerahkan anaknya untuk segera diperiksa dan diberikan bantuan medis. Di jam istirahat, Alex bertemu dengan pasangan adiknya bernama Helena. Jadi, Helena bersama dengan adiknya Alex, yaitu Anna, sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 12 tahun. Alex menjelaskan bahwa rencana dia besok yaitu pergi ke ibunya Margot untuk mampir. Helena berpikir bahwa kejadian ini sudah 8 tahun. Alex harusnya move on dan mencari wanita lain. Jadi, setiap setahun sekali, ternyata Alex selalu mampir ke rumah Margot untuk berbincang dengan ibunya dan ayahnya Margot. Jadi ternyata karena kejadian waktu itu, Margot meninggal dunia. Alex berjalan dan berpapasan dengan Bruno. Bruno memberikan Alex sedikit uang karena tadi sudah membantu anaknya. Jadi sekarang anaknya Bruno lagi dioperasi dan mau tidak mau Bruno harus menunggu. Bukannya diambil uangnya, Alex malah memberikan kembali uang tersebut. Alex berkata bahwa dia ikhlas membantu Bruno. Jika ada kabar tentang anaknya, Alex akan menelepon Bruno. Alex kembali ke ruang kerjanya. Dia mendapat email dari seseorang dan subjeknya itu tentang M+A. Sama persis dengan apa yang ada di pohon di Danau Carmine. Ini sangat aneh karena yang tahu akan hal ini hanya Margot dan Alex. Jika Margot sudah meninggal, terus yang mengirim email ini siapa? Di email tersebut terdapat sebuah link, dan link tersebut merupakan kamera web dunia online. Jadi, ada sebagian CCTV di penjuru dunia yang bisa diakses dengan menggunakan internet. Alex membuka link tersebut dan servernya tidak bisa. Tentu ini membuat Alex penasaran. Apakah orang yang mengirim email ini ada hubungannya dengan kematian Margot? Atau apakah orang yang mengirim email ini adalah Margot sendiri? Tetapi terlihat tidak mungkin karena Alex sudah menghadiri acara pemakaman Margot 8 tahun yang lalu. Di pemakaman tersebut jasad Margot dikremasi alias dibakar sampai menjadi abu.
Setelah bekerja, Alex menghampiri adiknya yang sedang berlatih menunggang kuda untuk acara kompetisi nanti. Alex bersama dengan Anna masuk ke dalam dan di sana sudah ada polisi. Kenapa ada polisi di sana? Karena ada petugas pipa menemukan 2 mayat di dekat Danau Carmine. Dan pas banget, terakhir kali Anna pergi ke danau tersebut 1 tahun yang lalu. Dan Alex terakhir kali pergi ke danau tersebut 8 tahun yang lalu. Polisi belum mengetahui siapa 2 mayat ini. Sejauh ini yang diketahui bahwa 2 mayat tersebut merupakan laki-laki. Setelah dilakukan forensik balistik, 2 mayat tersebut diperkirakan mati ditembak 5 tahun yang lalu. Secara tidak langsung, polisi menuduh bahwa pelakunya adalah Alex. Polisi juga menuduh bahwa sebenarnya yang membunuh Margot adalah Alex. Polisi meminta sampel darah Alex. Kenapa? Jadi Alex dulu mengaku bahwa dia pingsan dipukul dengan menggunakan tongkat baseball ketika ingin menghampiri Margot. Nah pas banget 2 mayat yang ditemui di dekat Danau Carmine itu di samping salah satu mayatnya terdapat tongkat baseball dan di tongkat tersebut terdapat bercak darah. Polisi ingin mengecek apakah darah tersebut cocok dengan darah milik Alex. Jika cocok, berarti 2 orang tersebut merupakan 2 orang yang memukul Alex sampai pingsan jatuh ke danau di waktu itu. Tetapi bisa saja 2 mayat tersebut merupakan korban dari pembunuh berantai bernama Frank Shelton. Jadi dulu Frank Shelton suka membunuh seseorang. Lalu setelah membunuh, dia biasanya mengubur korbannya bersama dengan bangkai-bangkai hewan. Bisa saja 2 mayat yang ditemukan di dekat Danau Carmine merupakan korban Frank Shelton. Soalnya ditemukan bangkai-bangkai hewan juga. Jika darah yang ada di tongkat baseball itu cocok dengan darah Alex, maka polisi akan membuka kembali kasus pembunuhan Margot. Pertanyaannya, kenapa sih polisi mencurigai kalau Alex membunuh Margot? Soalnya di malam kejadian, ada orang yang tidak diketahui memanggil 911. Dan paling penting, bagaimana Alex bisa keluar dari air jika dia tak sadarkan diri habis dipukul dengan menggunakan tongkat baseball? Soalnya 911 datang dan mereka menemukan Alex dalam keadaan pingsan basah kuyup di dermaga, bukan tenggelam di air. Alex mulai terflashback ke kejadian 8 tahun yang lalu. Kejadian di mana Margot meninggal dunia. Alex mulai minum-minum di malam hari. Dia mulai ingat hari di mana Margot dikremasi sampai menjadi debu. Dia juga mulai ingat hari di mana dia dengan Margot menikah bahagia. Bahkan dia juga ingat hari di mana pertama kali dia dengan Margot berpacaran, yaitu di waktu kecil di Danau Carmine. Alex kembali bekerja seperti biasanya. Sembari bekerja, dia juga menyempatkan diri untuk membuka link yang ada di email waktu itu. Jadi ternyata link tersebut bisa dibuka pada jam 6.15 sore di tanggal anniversary Alex dan Margot. Alex membuka link tersebut pada jam 6.15 sore dan di tanggal anniversary. Link tersebut bisa dibuka dan di sana muncul Margot. Dia diam sejenak menatap kamera CCTV. Lalu setelah itu pergi. Tentu setelah melihat hal tersebut, Alex benar-benar kaget dan emosional. Bagaimana bisa istrinya masih hidup? Alex mendapat email lagi. Dia disuruh untuk masuk ke Yahoo dengan memasukkan username-nya konser dan passwordnya Olympia pada jam dan tanggal yang dijanjikan. Di email tersebut, Alex disuruh untuk jangan memberitahu siapapun karena mereka sedang mengawasi. Mereka ini masih tanda tanya. Alex pergi ke rumah Margot yang berada di jalan Langlois. Di sana dia bertemu dengan ibunya Margot yang bernama Martina dan ayahnya Margot yang bernama Eric. Martina bertanya, apakah Alex sudah bertemu dengan wanita lain? Alex berkata bahwa sampai sekarang dia tidak pernah bertemu dan menjalin hubungan serius dengan wanita lain. Bertanda Alex masih belum move on terhadap Margot. Tiba-tiba datang Eric. Melihat kehadiran Alex, terlihat Eric lumayan terkejut. Jadi ternyata Eric dulu merupakan seorang kapten polisi dan sekarang dia sudah pensiun. Alex bertanya tentang Margot. Waktu itu keadaan Margot seperti apa ketika Eric menemukannya? Jadi ternyata Alex tidak melihat keadaan jasad Margot seperti apa ketika ditemukan.
Maka dari itu Alex khawatir kalau Eric salah mengidentifikasi jasadnya. Siapa tahu jasad tersebut bukan Margot, melainkan wanita lain. Tentu Eric bingung kenapa tiba-tiba Alex bertanya tentang hal ini. Eric berkata bahwa di jasad Margot terdapat luka memar, dan luka memar tersebut berada di wajahnya. Mata kirinya bengkak dan hidungnya rusak. Wajahnya disayat dengan menggunakan pisau, rahangnya bergeser dan otot tendonnya robek. Karena tiba-tiba teringat akan anaknya, karena Alex meragukannya, Eric menyuruh Alex untuk pergi. Alex pergi ke rumahnya Helena. Di sisi lain, Anna berada di lapangan pacuan kuda, bersiap untuk melakukan kompetisi pacuan kuda. Yang menyelenggarakan acara ini bernama Gilbert Neville. Dia merupakan seorang senator Prancis. Dia menyelenggarakan acara ini untuk mengenang putranya yang sudah meninggal bernama Philip. Philip merupakan muridnya Anna. Philip bisa memenangkan kompetisi Eropa pacuan kuda karena dilatih oleh Anna. Alex memberitahu ke Helena bahwa dia baru saja melihat istrinya, yaitu Margot, muncul di CCTV online. Jika dilihat tempat itu bukan di Prancis, soalnya masih terang. Helena masih meragukan kalau Alex benar-benar melihat Margot. Bisa saja wanita tersebut merupakan wanita lain. Datang Anna, dia memberikan kabar gembira. Apa itu? Dia berhasil menempatkan posisi kedua dalam kompetisi pacuan kuda tadi. Terlihat Helena dan Anna sedang berselisih. Kenapa? Helena menjelaskan ke Alex bahwa dia tadi bersama dengan Anna sempat bertengkar. Anna mengira kalau Helena itu berselingkuh dengan wanita lain, yaitu merupakan seorang pelayan restoran. Pagi, siang, sore, dan malam, Alex terus pantau CCTV online tersebut, berharap Margot kembali muncul. Di sisi lain, ternyata ada orang juga yang memantau CCTV online tersebut. Jadi ternyata orang-orang ini telah menyadap laptop Alex sehingga mereka bisa melihat isi laptop Alex. Salah satunya yaitu email. Mereka sudah login akun Yahoo dengan menggunakan username konser dan passwordnya yaitu Olympia, tetapi tidak bisa masuk. Pertanda akun Yahoo-nya memang tidak ada. Besoknya, Alex pergi bekerja. Di depan rumah sakit sudah ada polisi. Pemimpin di sana bernama Kapten Juan membawa paksa Alex ke kantor polisi. Semuanya nanti akan dijelaskan di kantor polisi. Ada satu detektif yang sudah sensi banget dengan Alex. Dia berpikir kalau Alex benar merupakan pelaku pembunuh istrinya sendiri, yaitu Margot. Dia bernama Detektif Miles. Juan bertanya, apakah nama Juliet Langlois berarti untuk Alex? Alex menjelaskan bahwa Juliet merupakan nama tengah istrinya, sedangkan Langlois merupakan nama akhir istrinya, karena istrinya tumbuh besar di sebuah daerah bernama Langlois. Juan bertanya, apakah istrinya pernah memakai nama Juliet Langlois? Misal ketika memesan kamar hotel, memesan makanan, naik pesawat, dan lain sebagainya. Alex berkata bahwa istrinya selalu memakai nama Margot, bukan nama Juliet Langlois. Nama Juliet Langlois terakhir kali dipakai ketika Alex dan Margot bermain sewaktu kecil. Juan bertanya, apakah Alex pernah memukuli istrinya? Tentu Alex sangat bingung. Pertanyaan macam apa ini? Sudah pasti dia tidak akan pernah memukuli istrinya sendiri. Juan menunjukkan sebuah foto. Foto tersebut menunjukkan wajah serta seluruh badan Margot yang sudah babak belur habis dipukuli. Alex bertemu dengan seorang pengacara bernama Rika. Dia merupakan pengacara mahal yang ada di Prancis. Tetapi karena Rika merupakan temannya Helena, dia rela membantu Alex dengan harga yang sedikit lebih murah. Alex menjelaskan bahwa dia tidak pernah melihat foto tadi. Foto Margot dipukuli sampai babak belur. Jadi semuanya masih tanda tanya. Bagaimana polisi bisa mendapatkan foto tersebut? Siapa yang mengirimnya? Alex bertemu dengan kakaknya bernama Linda. Dia merupakan seorang fotografer. Semenjak kematian Margot, Alex tidak pernah satu kali pun mengabari kakaknya. Karena itu, ketika melihat Alex datang, tentu Linda langsung kaget. Linda ditanya, apakah dia yang memotret foto Margot dalam keadaan babak belur habis dipukuli. Linda berkata bahwa yang memotret foto tersebut bukan dia.
Alex meminta maaf karena selama 8 tahun ini dia tidak ada kabar. Alex melakukan hal itu karena katanya dia ingin sendiri. Linda pun menceritakan kejadiannya. Jadi suatu malam, Margot datang dengan penuh luka memar. Katanya dia mengalami kecelakaan mobil. Margot menyuruh Linda, kalau misalnya ada yang nanya, bilang memar ini dikarenakan kecelakaan mobil dan Linda bersamanya. Linda berkata bahwa Margot merupakan teman baiknya. Linda sangat yakin kalau Margot tidak pernah berbohong kepada Alex. Hanya sekali itu, soal memar. Juan menunjukkan foto-foto Margot kepada Martina dan Eric. Juan menjelaskan bahwa dia tidak menemukan jejak kecelakaan ataupun klaim asuransi ataupun catatan kepolisian. Menunjukkan bahwa satu-satunya memar tersebut diakibatkan karena dipukuli. Martina berkata kepada Juan bahwa dia sangat yakin kalau Alex tidak pernah memukul Margot. Tiba-tiba, Eric menyuruh Martina untuk pergi. Eric ingin berbicara berdua dengan Juan. Juan menjelaskan bahwa bisa saja Alex membunuh Margot agar uang asuransi jiwa sebesar $200.000 menjadi cair. Alex menyuruh 2 orang untuk membawa Margot ke tempat terpencil. 2 orang ini merupakan jasad yang ditemukan di dekat Danau Carmine. Lalu setelah itu, mereka berdua membunuhnya dan menguburnya. Pas banget, Serton yang merupakan pembunuh berantai saat itu sedang melarikan diri. Mereka mengubur jasad Margot dengan menambahkan bangkai hewan di sekeliling supaya polisi mengira bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh Serton. Ditambah, Alex bersaksi bahwa saat kejadian, dia dipukul lalu pingsan jatuh ke air. Pertanyaannya, ketika 911 sampai, kenapa Alex bisa keluar dari air? Padahal catatan dokter menunjukkan kalau Alex tidak mungkin bisa bergerak sedikit pun. Eric bertanya, siapa yang mengirim foto-foto tersebut? Jadi polisi menemukan sebuah kotak dari 2 mayat yang ada di dekat Danau Carmine. Kotak tersebut berisi foto-foto Margot dalam keadaan memar habis dipukuli dan juga sebuah kunci deposit milik Margot. Menurut Juan, yang menaruh foto-foto dan kunci tersebut merupakan Alex. Menurut Helena, email yang dikirim ke Alex merupakan jebakan. Mereka ingin menjebak Alex supaya Alex ditangkap atas pembunuhan Margot. Helena menjelaskan bahwa mungkin saja orang yang dilihat oleh Alex di CCTV online merupakan wanita yang hanya mirip saja dengan Margot. Menurut Alex, ini tidak masuk akal. Jika mereka ingin menjebak Alex, kenapa harus membuat email seakan Margot masih hidup? Jadi menurut Alex, yang mengirim email ini benar-benar Margot, pertanda Margot masih hidup. Linda ditangkap dan disiksa oleh orang yang sama yang menyadap laptopnya Alex. Kita panggil saja dia dengan nama Umar. Umar bertanya, di mana Margot? Karena tidak mau menjawab, Umar menyiksa Linda sampai menjawab. Di sisi lain, Alex login akun Yahoo dengan menggunakan username konser dan password Olympia pada jam dan tanggal yang sudah dijanjikan di email. Ketika dicoba, tidak bisa. Tidak ada akun atas nama username konser. Tentu hal ini membuat Alex marah karena dia sudah mencoba berkali-kali dari tadi, tetapi tidak bisa. Helena menemukan sesuatu yang janggal. Dia bertanya laptopnya Alex ada apa. Alex berkata bahwa hal itu pertanda bahwa laptopnya disambungkan ke komputer yang lain. Alex mulai sadar dia tidak menyambungkan laptopnya ke komputer yang lain, menunjukkan ada orang yang menyadap laptopnya. Di sisi lain, Umar tidak mendapat jawaban dari Linda. Maka dari itu pada saat itu juga, Umar menembak Linda tepat di kepala. Setelah duduk menyendiri bersama dengan anjingnya, Alex tersadar bahwa dulu dia bersama dengan Margot pernah menonton konser band rock and roll U2 pada tahun 1995. Tanpa mikir lagi, Alex pergi ke warnet. Lalu dia mengikat anjingnya di luar karena tidak boleh dibawa ke dalam. Setelah itu, dia masuk ke dalam website Yahoo. Kali ini menggunakan username U2, konser yang dulu Alex dan Margot tonton, dan passwordnya yaitu 1995, tahun di mana Alex dan Margot menonton konsernya. Ketika dicoba, bisa.
Ada satu pesan dan isi pesannya Alex disuruh untuk pergi ke sebuah tempat bernama Taman Park Monsieur. Besok pukul 5 sore di dekat bandstand. Hati-hati, aku menyayangimu. Alex tahu pasti bahwa email ini dari Margot. Maka dari itu, dia senang banget. Alex pergi ke tempat kremasi. Dia ke sana untuk meminta hasil autopsi istrinya kepada dokter. Awalnya tidak boleh karena dokter berkata bahwa ada prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu agar bisa melihat hasil autopsi. Tanpa banyak basa-basi, Alex berkata bahwa dia akan melakukan prosedurnya. Di sisi lain, polisi sudah banyak berkumpul di TKP pembunuhan Linda. Salah satu orang di sana berkata ke polisi bahwa terakhir kali ada orang yang datang ke sini dan itu adalah adiknya Linda bernama Alex. Polisi pun tanpa banyak mikir lagi langsung gerebek apartemen Alex. Mereka mengecek dan ya, di balik meja terdapat sebuah pistol. Pistol yang sama yang ditembakkan ke Linda. Dan setelah dicium, pistol tersebut masih bau, bertanda baru saja dipakai. Ketika sedang asik melayani pasiennya, Alex tiba-tiba ditelepon. Tentu karena terganggu, Alex mengangkat telepon tersebut. Ternyata itu dari Rika, pengacaranya Alex. Rika menjelaskan bahwa kakaknya Alex yaitu Linda baru saja mati tadi malam. Di apartemen Alex ditemukan pistol yang sama yang dipakai atas penembakan Linda. Rika berkata bahwa Alex harus bersiap-siap karena sebentar lagi akan ditangkap. Karena ingin bertemu dengan Margot di Taman Park Monsieur jam 5 sore, tentu Alex tidak mau ketangkep dulu. Dia memutuskan untuk kabur. Maka dari itu terjadilah kejar-kejaran antara polisi dengan Alex. Non, à part Madame Adbidal qui l'a vu sauter par la fenêtre. Berdasarkan rekan kerjanya Alex, dia berkata bahwa Alex datang kerja lebih awal hari ini. Alex tidak gugup, dia malah kelihatan cukup senang untuk bekerja. Di sini, pengacara Alex mulai curiga kalau Alex benar-benar pelaku pembunuhan Linda. Soalnya, kenapa Alex harus kabur jika dia merasa tidak bersalah? Alex sekarang menjadi buronan polisi. Dia mau kemana saja. Jika terlihat polisi pasti akan dikejar. Maka dari itu dia meminta bantuan Bruno. Karena Bruno merasa bahwa dia memiliki hutang budi, dia mau membantu Alex. Kini sekarang Alex aman. Juan mendapat kabar dari balistik kalau pistol yang dipakai Alex untuk membunuh Linda adalah pistol ayahnya, yaitu François Beck. Di sini Juan mulai ragu kalau Alex pelakunya. Semua mengarah kepada Alex, tetapi tanpa adanya bukti. Mengapa Alex cukup bodoh menaruh pistol pembunuh Linda di rumahnya? Kenapa tidak dibuang saja? Terus juga kenapa Alex meminta permohonan untuk melihat autopsi istrinya sebelum menuju ke rumah sakit untuk bekerja dan ditangkap oleh polisi? Alex sudah dibelikan pakaian baru oleh Bruno. Setelah itu, mereka pergi ke kantor Verhault. Jadi Verhault merupakan seorang pengacara. Dulu, dia ditugaskan untuk membela Helio Gonzalez, anak jalanan yang dibesarkan oleh Yayasan Children Trust, tempat istrinya Alex yaitu Margot bekerja bersama Philip, anak dari seorang senator yang sekarang sudah meninggal. Jadi, Gonzalez menjadi tersangka utama pembunuhan Philip. Maka dari itu, Margot dijadikan sebagai alibinya. Di malam pembunuhan Philip, Gonzalez mengaku bahwa dia bersama dengan Margot sedang tidur bersama. Gonzalez bahkan mengatakan bahwa dia dengan Margot saling jatuh cinta selama 2 bulan. Tentu Alex tidak percaya. Tidak mungkin istrinya selingkuh. Alex bertemu dengan Gonzalez. Keadaan menjadi ricuh karena istrinya Alex dihina oleh Gonzalez. Gonzalez berkata bahwa Margot merupakan pelacur bagus. Di sini Alex tahu kalau istrinya tidak selingkuh dan tidak mungkin juga tidur dengan Gonzalez. Kenapa?
Soalnya di malam Philip meninggal dunia, Margot bukan bersama dengan Gonzales, tetapi Margot bersama dengan Alex pergi ke kota Lyon. Jadi bisa disimpulkan, ada orang yang menyuruh Margot untuk membantu Gonzales dengan berpura-pura cinta dengan Gonzales. Gonzales akhirnya mengaku, ternyata benar, Margot mengarang cerita dan Gonzales disuruh untuk menceritakannya ke pengacaranya dan juga ke pengadilan. Pertanyaannya, siapa yang menyuruh Margot dan kenapa Margot mau? Alex pergi ke taman Park Monsieur karena sekarang sudah jam 5 sore. Di sana juga ada Umar bersama dengan anggotanya sedang mengintai pergerakan Alex. Di sana Alex diam menunggu, berharap keajaiban datang. Berharap kalau istrinya yaitu Margot masih hidup. Margot datang menggunakan kacamata melihat Alex dari jarak kejauhan sedang duduk diam menunggu. Tetapi karena takut, Margot memutuskan untuk tidak menghampiri Alex dan pergi. Takut kenapa? Soalnya Margot tahu kalau di sekeliling taman ada banyak sekali suruhan Umar. Alex berdiri dan sekejap dia melihat Margot dari belakang. Alex langsung mengejarnya dan sayangnya dia langsung diculik oleh suruhan Umar. Alex ditanya dan dipaksa untuk menjawab di mana istrinya, yaitu Margot. Alex menolak untuk menjawab dan dia langsung disiksa di saat itu juga. Tetapi untungnya ini yang terjadi. Lève-toi, toi! Lève-toi! Détache-le! Pour qui tu bosses, toi? Merde! Bruno bersama dengan temannya berhasil menyelamatkan Alex. Bruno bertanya sama wanita tangguh yang ada di sana yang menyiksa Alex. Dia bekerja dengan siapa? Wanita itu tidak menjawab dan malah jalan santai. Bruno pun langsung menembaknya. Dan di tengah jalan, wanita tersebut tumbang alias meninggal dunia. Tentu karena habis melakukan pembunuhan, Bruno panik. Dia takut ditangkap oleh polisi karena aksinya tersebut. Di sisi lain, Juan mendapat hasil otopsi Margot. Anehnya, di sana tidak ada foto jasad sama sekali. Seharusnya dalam laporan hasil otopsi ada foto jasad tetapi di sini tidak ada. Pertanda ada orang yang mengambilnya. Juan juga mendapat kabar kalau Alex baru saja memesan tiket untuk terbang ke Buenos Aires pada pukul 10.30 malam. Ternyata Umar merupakan suruhannya Gilbert, seorang senator. Gilbert menceritakan ke Umar seberapa sayangnya dia dengan anaknya yang sekarang sudah meninggal bernama Philip. Gilbert berkata bahwa dia takut menua dan takut akan kematian. Tetapi ada satu hal yang paling dia takuti dan sekarang sudah terjadi, yaitu kehilangan putranya. Di sini Gilbert menyuruh Umar untuk mengerti, untuk menyelesaikan tugasnya. Margot terlihat ingin terbang ke negara lain. Dia berdiri dan melihat televisi. Terlihat ada berita tentang Alex menjadi tersangka pembunuhan Linda. Tentu melihat berita tersebut, Margot cukup khawatir karena dia tahu kalau Alex tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Juan dan partnernya mencoba untuk menangkap Alex di bandara tetapi di sana tidak ada Alex. Mereka kira Alex akan kabur ke Buenos Aires, padahal sebenarnya Alex sedang bersembunyi di markasnya Bruno. Alex meminta maaf kepada Bruno. Karena Alex, Bruno jadi terlibat dengan semua ini. Bruno berkata, tidak apa-apa. Hitung-hitung ini sebagai balas budi karena Alex selalu merawat putranya Bruno ketika sakit dengan cuma-cuma. Juan bertemu dengan Helena untuk berbicara. Awalnya Helena tidak mau. Tetapi ketika Juan berkata bahwa dia yakin kalau Alex tidak membunuh, Helena langsung berhenti. Juan menjelaskan bahwa dia saja yang yakin kalau Alex tidak membunuh Linda, sementara yang lain masih berpikir sebaliknya. Juan bertanya, apakah Helena tahu di mana Alex bersembunyi? Helena berkata bahwa dia tidak tahu. Juan bertanya, apakah Margot pemakai narkoba? Kenapa Juan bertanya seperti itu? Karena berdasarkan laporan otopsi Margot, di situ tertulis bahwa Margot merupakan seorang pemakai narkoba. Juan berkata bahwa ini cukup aneh karena di laporan otopsi tidak ditemukan satupun foto pertanda ada orang
yang mengambilnya. Helena pulang dan disambut baik oleh Anna. Helena mandi dan tiba-tiba Anna berkata sesuatu. Anna berkata bahwa dia yang memotret Margot ketika dalam keadaan memar karena habis dipukuli. Anna menjelaskan bahwa Margot dipukuli oleh Philip, anaknya si senator yaitu Gilbert. Kenapa Philip memukuli Margot? Anna berkata bahwa dia tidak tahu, soalnya Margot tidak mau cerita. Anna mencoba untuk membawa Margot ke polisi tetapi Margot menolak. Soalnya buktinya kurang kalau memar-memar ini disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh Philip. Tentu di sini Helena benar-benar marah. Bagaimana bisa Anna dari kemarin diam saja? Padahal Alex sempat dituduh oleh polisi kalau dialah yang memukul Margot sampai memar-memar. Helena berpikir bahwa Anna tidak mau mengadu soalnya dia takut dipecat oleh Gilbert, si senator. Sehubungan orang yang mendanai semua fasilitas, gaji, makanan, dan acara pacuan kuda itu merupakan Gilbert. Tentu mendengar hal itu, Anna sakit hati. Helena merasa bahwa Anna lebih memilih karirnya dibanding dengan abangnya sendiri, yaitu Alex. Maka dari itu, Anna menampar Helena. Rika yang merupakan pengacara Alex menjelaskan ke polisi bahwa Alex tidak bersalah atas pembunuhan Linda. Jadi Rika sudah dijelaskan oleh Alex di telepon. Alex menjelaskan di malam Linda dibunuh, dia berada di warnet sedang membuka sebuah pesan yang ada di email Yahoo. Pas banget karena tidak boleh membawa hewan ke dalam, Alex mengikat anjingnya di luar. Nah, ada dua saksi dengan jelas kalau mereka melihat anjing Alex diikat di luar. Pertanda bahwa benar pada malam Linda dibunuh, Alex lagi di warnet. Di sini Rika menyuruh polisi untuk memberikan pernyataan di media bahwa Alex bukan pelaku dari pembunuhan Linda. Soalnya semua orang mengira bahwa Alex merupakan pelaku dari pembunuhan Linda. Besoknya, Alex pergi bertemu dengan Anna dan Helena. Anna meminta maaf karena kemarin diam saja ke polisi, padahal dia tahu kalau yang memukuli Margot adalah Philip. Sebagai abang yang baik, tentu Alex memaafkan Anna. Di sana ternyata sudah ada Juan dan partnernya. Mereka ke sana bukan untuk menangkap Alex, tetapi untuk memberikan hasil otopsi Margot. Alex membacanya dan dia sangat kaget. Di situ tertulis bahwa Margot merupakan pecandu narkoboy, yang dimana sebenarnya selama hidup bersama dengan Margot, Alex tidak pernah melihat Margot menggunakan narkoboy. Terus juga di situ tertulis bahwa Margot tingginya 175 cm padahal bukan. Lebih anehnya, di laporan tersebut tidak ada foto sama sekali. Setelah diselidiki oleh Juan dan partnernya, ternyata orang yang mengambil foto-foto yang ada di laporan otopsi Margot merupakan ayahnya Margot, yaitu Eric. Juan juga menjelaskan bahwa pistol yang dipakai untuk membunuh Linda itu sama dengan pistol yang digunakan untuk membunuh Philip, anaknya si senator, yaitu Gilbert. Dan pistol tersebut milik ayahnya Alex bernama Franco Ibeck. Tiba-tiba datang tumbuhan bunga dan itu ditujukan untuk Alex. Masih anonimus, siapa orang yang mengirim Alex bunga. Alex bertemu dengan Eric. Baru sampai sana Alex ditodong senjata oleh Eric. Alex bertanya, siapa orang yang dikremasi 8 tahun yang lalu? Eric menyuruh Alex untuk duduk, tetapi Alex tidak mau. Alex berkata bahwa dia merindukan putrinya Eric selama 8 tahun. Alex menyuruh Eric untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Eric bercerita bahwa 2 bulan sebelum Margot menghilang, ada seorang anak wanita dari Yayasan Trustcare, yayasan milik Gilbert, datang menemui Margot. Anak ini tampak sedih, tersudut, menangis. Sambil menangis, anak ini berkata bahwa dia telah diperkaos oleh Philip selama 1 bulan. Margot menyuruh Philip untuk memberhentikan perbuatannya. Tetapi apa yang dilakukan Philip? Memukul-mukul Margot sampai berdarah-darah dan babak belur. Datang Eric melihat anaknya dipukuli. Tanpa mikir lagi, Eric langsung menembak Philip sampai meninggal dunia. Eric berkata dia menembak Philip dengan menggunakan senjata ayahnya Alex. Lalu setelah itu, Eric membuang mayat Philip. Ternyata ada penyadap yang disembunyikan di tubuh Alex. Karena itu, semua dialog antara Alex dengan Eric
akan didengar oleh polisi. Eric mencoba untuk menuduh Gonzales bahwa dialah yang membunuh Philip. Tetapi karena Margot merupakan orang baik, dia tidak mau menuduh Gonzales. Maka dari itu Margot mengarang sebuah cerita dan menyuruh Gonzales untuk menceritakan cerita tersebut ke pengadilan. Jadi Gonzales bercerita bahwa di malam Philip dibunuh, dia bersama dengan Margot sedang tidur bersama. Dan Margot mengakui bahwa cerita tersebut benar, sehingga Gonzales tidak jadi ditangkap. Besoknya, Margot meminta Anna untuk memotretnya. Margot bisa menggunakan foto-foto tersebut jika Gilbert mencurigai dia dengan Eric, ayahnya. Tetapi sudah telat, Gilbert sudah mencurigai Margot dengan ayahnya, yaitu Eric. Maka dari itu, di kemudian hari, Margot mengancam dengan berkata kepada Gilbert bahwa dia mempunyai bukti kalau putranya Gilbert merupakan orang jahat. Eric tahu persis apa yang akan dilakukan oleh Gilbert. Eric menyadap teleponnya Gilbert. Jadi di telepon, Eric menyuruh 2 orang untuk membunuh Margot dan mengambil buktinya. Eric tahu, makanya dia juga ada di sana bersembunyi. Jadi ternyata yang mengangkat Alex dari air itu adalah Eric. Lalu setelah itu Eric membunuh 2 orang tersebut demi bisa menyelamatkan Margot. Setelah itu Eric mendapat mayat yang sesuai. Jadi saat bertugas, dia mendapat laporan kalau ada wanita pemabuk yang ditusuk di terminal. Eric membawa mayatnya. Lalu setelah itu dia menaruh bangkai hewan di sekitarnya supaya hal ini dikira adalah perbuatan Serton, pembunuh berantai yang kabur pada saat itu. Kemudian Eric menyayat-nyayat wajah mayat wanita tersebut agar susah diidentifikasi. Besoknya, Eric dipanggil untuk mengidentifikasi apakah ini adalah putrinya. Eric menjawab ya, itu adalah putrinya. Jadi semua orang di sana akan mengira bahwa Margot sudah mati. Ternyata dengan kekayaannya, Gilbert telah menyuap para jaksa. Bahkan Eric menjadi urutan teratas. Eric merupakan pensiunan kapten polisi. Sebelum pensiun, Eric selalu disuap oleh Gilbert. Eric berkata bahwa dia mengirim Margot ke kota Madrid di negara Spanyol supaya aman. Sekarang Margot berada di sini. Hal pertama yang ditanyakan Margot kepada ayahnya, di mana keberadaan Alex? Supaya bisa pergi dari sini, Eric berbohong. Eric berkata bahwa Alex sudah mati. Mendengar hal itu, Alex langsung ngamuk. Eric berkata bahwa dia melakukan itu demi Margot. Soalnya Eric tahu kalau Gilbert mulai tersadar kalau Margot belum mati. Terus juga ayahnya Alex. Di malam hari, ayahnya Alex melihat kalau Philip sedang memperkaos anak kecil di kandang kuda. Melihat hal tersebut, tentu ayahnya Alex langsung marah. Besoknya, ayahnya Alex datang ke Eric. Ayahnya Alex melapor perbuatan Philip. Tetapi apa yang dilakukan Eric? Menerima suap dari Gilbert supaya hal ini bisa dilupakan saja. Setelah itu, Eric, Gilbert, dan Umar membunuh ayahnya Alex. Gilbert takut ayahnya Alex akan melapor lagi tentang perbuatan Philip. Eric memberikan dokumen berisi seluruh perbuatan kotor Gilbert, mulai dari alamat anggota-anggota jahatnya sampai pembunuhan yang terjadi di tahun 1995. Mendengar ayahnya dibunuh, tentu Alex langsung marah. Karena marah, Alex langsung menodongkan senjata tepat ke arah wajah Eric. Tetapi apa yang dilakukan Alex? Dia keluar, dan setelah itu, ini yang terjadi. Capitaine Barthas de la Brigade Criminelle. Mendengar dialog Eric dengan Alex, polisi langsung menangkap Gilbert. Di sisi lain, Alex pergi ke suatu tempat. Ada plot twist, ternyata Eric tahu kalau di tubuh Alex ada penyadap. Maka dari itu, Eric mengganggu sinyalnya dan memberitahukan kepada Alex apa yang sesungguhnya terjadi. Setelah dipukuli, ternyata yang membunuh Philip adalah Margot sendiri. Setelah itu Margot menelepon ayahnya. Dia meminta bantuan ayahnya untuk mengatasi semua ini. Alex pergi ke Danau Carmine. Dia pergi ke tempat di mana dulu waktu kecil dia dengan Margot berpacaran. Dia pergi ke pohon yang ada tulisan M+A di dalam simbol hati.
Tiba-tiba datang Margot. Margot langsung memeluk Alex dari belakang. Tentu Alex menangis setelah 8 tahun lamanya. Akhirnya Alex bertemu dengan istrinya yang dia kira sudah mati.